Awal mula yang pasti kan, saya ngikutin ada kakak sepupu saya ya. Dari kecil memang kita kan deket ya berdua gitu. Jadi setiap les apapun itu mau les, nyanyi, olahraga apapun tuh selalu ngikut kakak sepupu saya sampai terakhir kali itu les bulu tangkis, dan akhirnya saya keterusan sama bulu tangkis karena, lama-lama kok bulu tangkis enak ya, suka, dan akhirnya saya memutuskan untuk terus berlatih bulu tangkis. Kalau dukanya yang pasti kita dilatih pagi sama sore, walaupun waktu masih kecil mungkin sekolah habis itu les bulu tangkis. Jadi dukanya pasti waktu bermain itu pasti lebih dikit, ditambah lagi kalau kita bisa masuk ke jenjang nasional, pergi ke klub besar, pasti jauh dari orang tua, jauh dari keluarga udah pasti ya. Terus ditambah lagi kalau namanya atlet pasti ada yang namanya cedera ya gitu. Jadi kalau dukanya ya pasti cedera, kena cedera, kayak kangen rumah udah pasti kayak gitu ya. Tapi sukanya kita ini bisa membawa nama Indonesia gitu di pertandingan internasional yang mungkin bisa dibilang nggak semuanya bisa untuk membawa nama Indonesia. Yang pasti disiplin, itu udah pasti, tanggung jawab dan kemauan yang tinggi ya. Karena kalau kita tidak memiliki 3 itu juga boleh saya bilang nggak bisa untuk mencapai impian-impian yang pernah kita ucapin dulu. Kalau waktu kecil kan kalau ditanya pengennya apa, pengen jadi juara dunia, juara olimpiade, dan sebagainya. Tapi kalau tidak dibarengin dengan 3 itu mungkin tidak bisa tercapai sih. Kalau dibilang dari segi melatih, jujur pengalaman saya dalam melatih masih minim ya gitu. Tapi dengan berjalannya waktu saya melatih, seorang pelatih itu tidak bisa hanya untuk memberikan program aja, tapi kita harus bisa untuk menjadi orang tua, bisa menjadi kakak, bisa menjadi teman yang sekiranya kita bisa masuk itu untuk komunikasi ke atlet itu yang tidak mengguruin. Jadi atletnya pun tidak merasa tertekan oleh seorang pelatih. Jadi memang makanya di saat saya terjun sebagai pelatih sekarang, seorang pelatih itu sangat hebat bagi saya karena melatih itu tidak segampang yang orang bisa bilang, oh cuma melatih kasih program lagi, kasih program ini. Tidak segampang itu karena kita memang harus bisa untuk menjadi pendengar yang baik di luar lapangan juga. Pesan saya, di saat kalian terjun di bidang bulu tangkis, jangan setengah-setengah. Karena di saat kita terjun di bulu tangkis, kita tidak bisa, oh setengah sekolah, setengah bulu tangkis, itu nggak bisa. Jadi harus tahu, bulu tangkis itu kalian secinta apa sih? Di saat kita sudah mencintai bulu tangkis, kita mau dilatih apapun, mau sekeras apapun, mau secapek apapun, jalan yang kita laluin pasti kita akan terus berjuang gitu. Makanya untuk generasi yang sekarang jangan cepat patah semangat karena prosesnya kita masih panjang. Kadang di tengah jalan itu kita nggak tahu. Kadang kita merasa oh kayaknya udah deh. Tapi di saat kita punya kemauan yang lebih dari sebelumnya, semua itu bisa terjadi. Bahkan yang kadang kita tidak berpikir untuk bisa menjadi seorang juara atau bisa lolos ke suatu tempat yang tingkatannya lebih tinggi, itu bisa kita dapat dengan kemauan dan keyakinan, percaya sama kemampuan diri sendiri. Pesannya semoga bisa terus berkembang dengan produk-produk yang pasti kan Haikua produk dalam negeri ya. Saya sangat senang bisa berada di keluarga Haikua, produk dalam negeri dengan kualitas yang sangat bagus sekali gitu. Jadi semoga Haikua semakin meningkat dan produk-produknya banyak dicintai oleh dalam negeri dan bahkan luar negeri.